Jet tempur masa depan nyaris gagal total. 5 insinyur Indonesia dituduh mencuri data militer. 1 flash disk jadi senjata paling berbahaya di jantung markas Korea Selatan. Awal tahun 2024, di tengah proyek jet tempur KF-21 Boramae, muncul tuduhan keras. Pencurian blueprint pesawat. Media Korea menyulut opini. DAPA marah besar. Teknisi PT Dirgantara dicekal. Bahkan saat lebaran, mereka tak bisa pulang. Tapi 1 tahun kemudian, kebenaran meledak seperti afterburner. Tidak ada pencurian. Yang mereka simpan hanya catatan teknis dari rapat, bukan rahasia militer. Jaksa Korea membebaskan mereka. Bahkan Mail Business Newspaper menilai pemidanaan itu bisa melanggar hukum persaingan. Pelajarannya jelas, dalam proyek militer, teknologi bisa dicapai. Tapi kepercayaan harus diperjuangkan. Maret tahun berikutnya, Kepala DAPA datang ke Jakarta. Hubungan membaik, tapi tetap terasa dingin. Kontribusi dana Indonesia untuk proyek masih tertunda. Tapi Korea tahu, Indonesia tak hanya sebagai investor. Dia adalah pasar, pabrik, dan gerbang strategis ke Asia Tenggara. Namun di tengah bayang-bayang keraguan itu, muncul kejutan besar dari Timur Tengah. Uni Emirat Arab resmi bergabung dalam proyek KF-21. Bukan sebagai pembeli biasa, tapi sebagai mitra langsung. Mereka menandatangani letter of intent dan menyatakan keinginan untuk ikut pelatihan, pengembangan, hingga promosi. Uni Emirat Arab yang sebelumnya melirik jet tempur Turki, Kaan, justru memilih KF-21 karena lebih fleksibel, ekonomis, dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan kawasan. Eurasian Times mencatat, langkah ini bisa mengubah konstelasi kekuatan udara Timur Tengah. KF-21 tak lagi dimiliki satu negara, tapi telah menjadi proyek aliansi. Kini, 3 kekuatan membentuk satu ekosistem jet tempur. Korea Selatan sebagai pusat teknologi, Indonesia sebagai basis produksi Asia Tenggara, dan Uni Emirat Arab sebagai pintu ke kawasan Timur Tengah dan Afrika. Bersama, mereka menciptakan poros baru dalam industri militer global, di luar orbit Amerika dan Rusia. Ini lebih dari sekedar kolaborasi. Ini adalah misi untuk menulis ulang lanskap pertahanan udara dunia. Tapi pertanyaannya kini berubah, apakah Indonesia siap? Masuk ke dalam rantai pasok global tak hanya mencantumkan nama. Ini soal komitmen jangka panjang, pendanaan yang jelas, kestabilan politik, dan yang paling utama, kemampuan menjaga kepercayaan. Dunia sedang memperhatikan. Jika Indonesia gagal menjaga peran ini, akan selalu ada negara lain yang siap menggantikan. Karena dalam industri pertahanan, yang tidak siap akan ditinggalkan. 5 nama telah dibersihkan, tetapi kisah ini jauh lebih besar dari itu. Ini bukan hanya tentang insinyur yang dibebaskan, tapi tentang reputasi sebuah bangsa di arena industri pertahanan global. KF-21 bukan hanya pesawat tempur. Ia adalah simbol dari kepercayaan, panggung kolaborasi, dan masa depan geopolitik Asia. Dan Indonesia sudah berdiri di atas panggung itu. Pertanyaannya sederhana, namun menentukan. Beranikah kita tampil sebagai pemain utama? Atau hanya akan menjadi bayangan samar dalam cerita besar yang sejak awal kita sendiri yang ikut menulisnya?